Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Perahu cepat yang membawa 7 penumpang terbalik di Sungai Maro, Merauke. 1 hilang. Masuk musim kemarau, BMKG menemukan 2 titik api di Merauke. Tenaga kesehatan dan guru di pedalaman Mimika minta dipulangkan karena takut dengan teror kelompok kriminal bersenjata. Sebuah speedboat dengan 7 penumpang terbalik di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Speedboat saat itu membawa perbekalan untuk kapal yang berada di Muara Maro. Perahu cepat itu mengalami mati mesin dan terbalik. Kepala Operasi SAR Merauke, Reza Afrianto, mengatakan tim SAR langsung bergerak dan berhasil menyelamatkan 6 orang, sementara 1 penumpang hilang. Dalam kecelakaan kapal, satu speedboat yang terbalik di sekitar Sungai Maro. Sampai dengan hari ketiga ini masih 1 orang korban yang belum ditemukan. Untuk rencana operasi pada hari ketiga sesuai dengan perhitungan dan prediksi SARMAP difokuskan di Sungai Kumbe, kemudian di pesisir pantai Kumbe sampai dengan Demade dengan melibatkan baik unsur darat maupun unsur laut. Kondisi angin kencang di sekitar lokasi membuat sedikit kendala tim SAR dalam melakukan pencarian. Tim SAR masih memiliki waktu sepekan untuk mencari korban sebelum operasi pencarian ditutup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. BMKG Merauke mencatat setidaknya ada 2 titik api yang terdeteksi di kawasan Papua Selatan, yakni di Pulau Yosudarso dan distrik Okaba. Prakirawan BMKG Merauke, Paskalis, mengatakan titik api yang terdeteksi ini adalah pertanda awal memasuki musim kemarau. Menurut Paskalis, untuk wilayah Merauke, Papua Selatan, kemarau akan berlangsung hingga September mendatang dan berpotensi memicu munculnya titik api. Selain itu, suhu panas yang cukup tinggi, di atas 32 derajat juga bisa memicu kebakaran lahan dan hutan. Terpantau ada 2 titik api. Yang pertama di ujung Pulau Yosudarso, berwarna hijau titik apinya dalam kategori ringan. Selanjutnya ada di daerah Okaba. Dia warna kuning kategori sedang. Ya. Nah, kalau menurut BMKG potensi titik api sejauh ini ke depan seperti apa? Apakah ada cukup tinggi atau seperti apa, Pak? Berdasarkan kondisi cuaca saat ini, kalau Merauke sekarang sedang musim kemarau. Nah, berarti ada potensi titik api meningkat. Nah, lalu untuk kondisi cuaca yang panas ini, kita perkirakan akan semakin meningkat sampai bulan September. Nah, kenapa? Nanti di bulan September itu, dalam pergerakan matahari itu, matahari tepat berada di atas khatulistiwa, di atas wilayah Indonesia, sehingga nanti ada peningkatan suhu, akan lebih panas dari biasanya. Berapa derajat itu, Pak? Biasanya akan meningkat sampai 34, mungkin bisa sampai. Nah, dan setelah itu, saat matahari ada di atas wilayah Indonesia, itulah saat-saat dimana terjadinya cuaca ekstrim biasanya, atau kita sebutnya musim pancaroba. Itu cuaca ekstrimnya itu nanti di mana, di laut kah, di mana? Cuaca ekstrim yang sering terjadi saat musim pancaroba atau peralihan musim itu biasa yang sering terjadi adalah angin puting beliung biasanya. BMKG juga memperkirakan pada bulan September mendatang akan terjadi cuaca ekstrim seperti angin puting beliung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah menarik seluruh tenaga kesehatan dan guru yang ada di distrik yang rawan teror kelompok kriminal bersenjata. Penarikan nakes dan guru itu karena teror penembakan yang terjadi di distrik Alama 2 pekan lalu. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan seluruh nakes dan guru yang bertugas di pedalaman ketakutan dan meminta dipulangkan sementara hingga situasi aman. Pelayanan pendidikan maupun pelayanan kesehatan, saya harus kasih catatan bahwa sebenarnya dibilang dihentikan ataupun tenaga medisnya ditarik, tidak demikian, tidak ditarik dan juga tidak dihentikan, tetapi pendidikan tetap jalan, pelayanan kesehatan pun tetap jalan, hanya tenaga medisnya sementara kita ungsikan ke Timika karena kasus kemarin. Tapi begitu selesai kita akan kembalikan mereka ke sana karena tidak terlalu traumatis dalam kasus ini. Sehingga mereka tetap kami percaya. Andaikan pun mereka yang sudah ditugaskan di sana ternyata kita akan ganti dengan orang untuk melakukan pelayanan kesehatan di sana, pelayanan pendidikan di sana. Selama ini kan sudah terjadi seperti biasa ya, bahwa di atas itu kan pelayanan pendidikan jalan, pelayanan kesehatan jalan. Memang di atas itu tidak ada pos. Tapi ya kita berharap nanti ke depan mungkin diatur lebih baik. Saya tidak enak kalau berbicara, tapi kalau untuk meminta bantuan kepada aparat keamanan, misalnya untuk mendirikan pospol atau polsek, itu kan distrik sendiri ya. Dia kan sudah menjadi distrik sendiri, jadi tentunya kita berharap nanti ke depan ada polsek sendiri. Bupati juga akan terus berkoordinasi dengan Polri dan TNI agar pengamanan di distrik lebih diperketat karena menyangkut nyawa masyarakat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika sampai saat ini masih menutup pasokan ternak sapi dari luar Mimika. Virus mulut dan kaki yang menyerang ternak sapi di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan pemerintah Kabupaten Mimika hingga saat ini masih belum mengizinkan adanya pasokan sapi. Sementara untuk pasokan daging sapi yang didatangkan dari Surabaya dan Jakarta, Dinas Peternakan menerima dengan syarat pemeriksaan surat diperketat. Tentang penutupan pemasukan sapi dari Merauke, memang kita tutup. Sudah ada edaran Bupati yang nggak boleh dari Merauke. Tetapi kalau untuk daging sapinya itu kan ada dari luar ya, dari Surabaya, dari Surabaya Jakarta. Ya. Itu kan setiap pemasukan produk asal ternak itu harus melalui pengujian laboratorium dan itu ada surat keterangan kesehatan hewan juga. Sapi hidup untuk saat ini memang hanya ada beberapa daerah yang artinya kita tidak buka secara bebas ya, karena kita melihat daerah-daerah yang bebas suatu penyakit tertentu itu saja yang boleh masuk. Sejauh ini Kabupaten Mimika sendiri masih aman dari serangan virus mulut dan kaki. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.